Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Pandia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Percusetuan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator saya, Bapak Christian Dinata SSI, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Asmi Bobi Zudi Nasution. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Percusetuan, yang saya hormati Ibu pemateri kita selaku calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Marina Pandia SPDMM, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian selaku peserta diseminasi kita hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Marina Pandia untuk memberikan materinya hari ini. Kepada Ibu Marina, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Ibu Ana Rizky, yang merupakan guru penggerak ya, bukan calon guru penggerak lagi, tapi sudah guru penggerak angkatan 8. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini Bapak, Ibu bisa berkumpul di sini di acara ini, di mana dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas dari calon guru penggerak untuk dilengkapi dan menyebarkan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Percusetuan ini. Ya, sebelum saya masuk ke presentasinya, saya mau berpantun terlebih dahulu, boleh ya? Biar jangan tegang kali, kita santai aja. Iya, baik. Jalan-jalan ke Tanah Deli, penduduk ramah dan baik hati. Perkenalkan saya di sini, Bu Ina sebagai pemateri. Iya, satu lagi. Buah naga, buah manggis, beli di pasar bersama-sama. Para hadirin yang cantik manis, yuk kita mulai presentasinya. Ya, baiklah ibu-ibu semuanya, yang para hadirin yang saya banggakan. Nah, saya mau beli slogan dulu biar kita semangat ya. Slogannya itu kalau nanti saya bilang SMA Negeri 1 Percusetuan maju luar biasa. Bisa ya Bapak? Bisa Ibu? Iya, kita mulai ya. SMA Negeri 1 Percusetuan maju luar biasa. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya.
Baiklah ibu-ibu yang saya banggakan, kita masuk kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu pada modul 1.4 ini adalah merupakan gabungan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 di modul 1 guru penggerak. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak ingin membagikan sharing praktik baik tentang budaya positif, di mana dalam materi tersebut ada konsep inti, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita langsung saja mulai kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ibu-ibu semuanya, sebelum saya membahas ini, saya ingin menginformasikan bahwasannya selama ini dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas kita masing-masing, mungkin kita punya pengalaman pribadi masing-masing, di mana setiap guru tuh pasti punya trik dan cara strategi dalam menyampaikan materi pembelajarannya agar pembelajarannya dapat diterima oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, di sini yang dikatakan pembelajaran paradigma baru itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu sebaiknya menuntun, ya, menuntun, bukan menuntut. Jadi kita ini sebagai guru diwajibkan menuntun murid kita, peserta didik kita, bukan menuntut dari murid kita. Kemungkinan atau mungkin yang sudah berjalan dari kita sendiri masih melakukan pembelajaran yang menuntut, di mana setiap guru menyuruh siswanya agar mengerjakan apa yang dia perintahkan. Ya, padahal dalam pembelajaran paradigma baru ini, kita di sini sebagai guru wajibnya adalah menuntun siswa kita sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ibu-ibu semuanya udah gak asing kan dengar kata berdiferensiasi? Iya, sudah tidak asing karena memang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Nah, apa yang kita lakukan? Di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya mau bertanya dulu, ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu-ibu? Ada 5. Ya, silakan dijawab. Ada 6, Ibu. Iya, ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Iya, terima kasih tepuk tangan buat Ibu Agustini. Ya, baik sekali, ini adalah dasar kita sebagai guru, ya Ibu-ibu. Kenapa? Kita harus tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, karena ini nanti berkaitan dengan apa yang akan kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Yang pertama tadi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya siswa kita harus bekali dengan iman dan takwa dalam dirinya masing-masing. Pembelajaran itu tidak hanya kita dapat di sekolah saja, ya ibu-ibu, kita juga bisa mendapatkannya di rumah bersama orang tua. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, keenam ini, ya Bapak Ibu, keenam ini semuanya memang harus kita laksanakan. Semuanya memang harus kita terapkan. Agar apa? Agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik, di mana kita akan menerapkan nilai-nilai yang baik dari profil pelajar Pancasila dan menerapkan dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita masing-masing. Oke. Berikutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ibu-ibu yang saya banggakan,
bercerita tentang miskonsepsi teori kontrol. Ini merupakan hal yang sering kita lakukan. Kita merasa kita sudah benar menerangkan pada murid, padahal itu keliru. Ya ibu-ibu, sebenarnya kita sudah keliru. Di mana? Apa yang menjadi kekeliruan tersebut? Ilusi guru mengontrol murid. Di sini seolah-olah guru itu wajib sekali untuk mengontrol muridnya. Padahal tadi kita sudah sepakat, perubahan paradigma baru itu dimulai dari mana? Ya dari diri sendiri. Kita berikan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kepentingannya, ibu-ibu. Jadi kalau kita memaksakan diri bahwasanya kita yang mengontrol murid, kita salah. Karena di sini mereka akan merasa terpaksa melakukannya. Yang baik itu adalah ketika murid kita berikan kepercayaan, mereka yang berhak mengontrol dirinya sendiri. Tidak ada satu manusia pun yang boleh mengontrol orang lain. Kebanyakan dari kita yang mengontrol seseorang tersebut, termasuk siswa kita di kelas. Ya, sehingga mau nggak mau siswa itu harus mengikuti karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Berikutnya ilusi yang berikutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita sering juga keliru. Kita beri penguatan kepada murid dengan kita bujuk. Ternyata bujukan juga nggak efektif, ibu-ibu. Ayolah, kita belajar. Kenapa? Karena itu juga menjadi hal yang tidak didasari atas keinginannya. Dalam pembelajaran paradigma baru, kita harus memberikan kebebasan kepada murid kita untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan filosofi Diajar Dewantara tadi, bahwasanya guru adalah menuntun ya Bapak Ibu, bukan menuntut. Sekali lagi, jangan tuntut. Kita harus bisa membedakan mana yang kewajiban dan mana yang hak bagi murid kita. Seperti itu. Kemudian ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak Bapak Ibu. Kita buat dia merasa bersalah. Itu karena udah Ibu bilang sama kamu, jangan kau kerjakan, jangan kau cabut juga. Kita buat dia merasa bersalah. Ternyata itu nggak efektif juga ternyata. Kenapa? Kita harus tahu dia apa masalah dia. Nah itu dia. Apa sebenarnya masalahnya? Kenapa bisa dia seperti itu? Kenapa dia terlambat? Kenapa dia bisa tidak mengerjakan PR misalkan? Nah, ya. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang lebih gawat. Sementara kita guru, kita boleh memaksa kehendak kepada murid kita. Ini salah besar. Ya ibu-ibu, tidak boleh memaksa di sini. Kata kuncinya menuntun, jangan menuntut. Kita lakukan dulu dari hari ini. Harus ada perubahan. Ya, mungkin selama ini sudah dilakukan di dalam kelas masing-masing, tapi bagaimana cara kita menguatkan lebih lagi agar kita memahami apa kebutuhan dari peserta didik kita. Ya, begitu, Ibu. Selanjutnya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian di mana saya sudah membagikannya, yang mana stimulus respon tersebut, yang mana teori kontrol. Nah, stimulus respon contohnya realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, ini sering kita lakukan. Kita menganggap kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol kebutuhan itu berbeda. Tidak ada kebutuhan manusia itu yang sama. Semua kebutuhan berbeda. Begitu juga dengan anak didik kita. Kebutuhannya tidak sama. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya bagaimana? Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini masalah pandangan. Baik menurut Ibu Pinahara, belum tentu baik menurut Ibu Esima. Begitu juga dengan siswa. Kita harus paham itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wah, ini gawat. Tapi yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham, ibu-ibu, bahwasanya dunia ini luas.
tidak terjangkau. Begitu banyaknya pandangan, begitu banyaknya pendapat, begitu banyaknya opini yang ingin disampaikan setiap individu. Jadi kita harus mengetahui itu agar kita tidak menganggap remeh pada orang lain dan juga kita tidak memaksakan diri untuk memenuhi apa yang kita inginkan kepada orang lain. Karena di sini kita guru sebagai motivator bagi murid kita. Ya. Baik, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku yang dilakukan ada tujuannya. Maka kita harus pahami. Kita tanya ke murid itu, kita harus peka sebagai guru, apa kebutuhan dia. Jangan kita paksa kehendak kita. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini paling penting, Ibu. Ini paling penting di sini. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh mengontrol pikiran ibu-ibu semuanya. Tidak boleh. Karena yang tahu pikiran ibu itu hanya diri kita sendiri. Termasuk siapapun dia, orang terdekat kita sekalipun. Karena yang paham kita adalah diri kita, diri sendiri. Nah, baik, berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jelas. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Sebenarnya yang baik itu adalah model berpikir menang-menang, atau istilahnya win-win solution. Gak ada yang kalah, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menganggap dia itu kalah, salah. Berarti dia tidak memahami teori kontrol. Bahwasanya dunia itu luas. Pemahaman dia berdasarkan apa yang dia pikirkan. Karena tidak ada yang berhak merubah pemikiran orang lain. Posisi kontrol ada pada diri ibu sendiri. Ingat itu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Nah, di sini saya mau bertanya dulu. Ini udah kita laksanakan ini. Kalau kata disiplin ini udah sering kita lakukan. Coba, saya mau minta pendapatnya dulu. Menurut ibu-ibu yang hadir hari ini, kebetulan ibu-ibu memang ya. Iya. Bapak-bapaknya lagi sibuk. Nah, apa menurut ibu disiplin itu? Siapa mau menjawab? Apa yang terbesit kepada diri ibu ketika tentang disiplin, kaitkan dengan apa yang sudah kita pelajari di dalam kelas atau sekolah? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Marina. Disiplin ini memang saya rasa sudah hal yang biasa kita sebutkan gitu ya. Secara keseharian, disiplin ini berhubungan dengan kelakuan atau kebiasaan yang dia harus bertanggung jawab. Ya, jadi kalau dia melakukan sesuatu yang dia sesuai dengan peraturan tersebut, sehingga terjadilah hal positif dan dia bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya. Jadi disiplin itu adalah melakukan hal yang baik untuk menciptakan hal yang positif dan dia bertanggung jawab. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih tepuk tangan buat Ibu Ana Rizky. Iya, ada pendapat lain? Ibu silakan. Silakan. Oke. Silakan Ibu. Menurut saya, Terima kasih buat Ibu Pandia. Menurut saya disiplin itu adalah suatu karakter atau sifat. Itu menurut saya. Baik, tepuk tangan buat Ibu Dorli. Karakter atau sifat. Ada yang menambahkan? Ibu-ibu semuanya? Iya, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Pandia. Kalau menurut saya disiplin positif itu ada satu aturan atau kesepakatan di dalam satu tempat atau di sebuah kelompok, dan kita sebagai peserta di kelompok tersebut bertanggung jawab untuk melakukan kesepakatan yang sudah kita buat. Baik, terima kasih tepuk tangan buat
Iya, terima kasih pendapatnya ya. Ada beberapa pendapat dan semuanya adalah baik ya. Dimana disiplin itu memang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dimana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya. Berikutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ibu-ibu, di sini kita sudah paham apa itu disiplin. Ternyata disiplin itu berasal dari diri, ya, dari diri sendiri. Berasal dari kata disiplina, artinya dimulai dari diri. Jadi semua yang bisa terwujud kalau kita mau mulai dari mana? Dari diri sendiri. Karena dengan ditanamkan dari diri sendiri akan menjadi karakter. Seperti yang dikatakan Ibu Nuril benar. Ketika sudah menjadi karakter dari dirinya akan muncul rasa tanggung jawab. Nah, ketika sudah menjadi tanggung jawab, ini akan menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada yang berat ketika orang melaksanakan disiplin itu sendiri, karena dimulai dari diri sendiri. Nah, ketika kita sudah memahami disiplin itu datang dari diri masing-masing kita, maka bisa kita buat kesepakatan yang nantinya bisa menjadi aturan. Ya, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ingat ya ibu-ibu, tujuannya merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin dimulai dari diri, tujuannya merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ibu-ibu sebagai informasi, banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Kalau ibu nanti searching di Google, ketika ibu buka nilai-nilai kebajikan, keluar dari semua ibu-ibu apa saja nilai kebajikan. Tapi yang tidak kita asing lagi, nilai-nilai kebajikan yang kita tidak asing lagi adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila yang sudah ibu sebutkan di awal kita pematerian. Ada berapa ibu? Ada 6. Itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan berikutnya apa? Ada primary years program. Apa isinya? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga semua merupakan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya ada lagi dari life skill atau keterampilan hidup. Apa nilai kebajikannya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini semua adalah nilai-nilai kebajikan. Dan yang sudah kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila. Yang lainnya juga sudah kita terapkan ibu-ibu di kelas kita masing-masing. Tentu kita ini dari semua mata pelajaran yang berbeda, betul? Iya, semuanya pasti mengajarkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ada toleransi tadi, saling menghormati, saling menghargai, ada orang beragama. Itu semua merupakan nilai-nilai kebajikan. Iya. Selanjutnya kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Wah, berbicara tentang kebutuhan, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Betul Bapak Ibu? Ya. Kita akan berusaha. Aku mau sesuatu, maka aku harus lakukan. Aku tidak dapat itu, maka harus kerjakan. Nah, jadi ini semua adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi, kita harus paham, kalau kita sudah paham kebutuhan dasar manusia berbeda, maka akan ada lagi kata paksaan kepada orang lain untuk mengikuti apa yang seperti kita inginkan. Begitu juga dengan pesan diri kita. Selanjutnya, ada 5 dasar kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Bertahan hidup. Nah, ini dia. Kalau cerita bertahan hidup, ini berkaitan dengan makan. Kalau manusia nggak makan pasti mati. Ya, jadi kebutuhan yang bertahan hidup ini semuanya harus memiliki. Ya, apa itu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini semua adalah kebutuhan yang untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Wah, ternyata ibu-ibu, kasih sayang itu kebutuhan. Ya, kasih sayang itu adalah kebutuhan. Tuhan menciptakan hati ternyata untuk kita memang saling berkasih-kasih satu dengan yang lain. Kalau memang kita tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang terdekat kita, kita sebagai guru sudah mendapatkannya setiap hari. Dari siapa? Peserta didik kita. Di mana kehadiran kita dirindukan oleh mereka. Dan itulah yang dituntut oleh pendidikan kurikulum merdeka ini. Bahwasanya kehadiran guru itu dirindukan oleh peserta didiknya. Jika timbul rasa sayang, maka timbul rasa memiliki. Selanjutnya, kalau dikatakan kasih sayang dan rasa diterima, contohnya apa? Rasa diterima, diperlukan, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam setiap kegiatan di sana. Selanjutnya, Ibu, ada kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Nih, sudah bermain ego di sini. Ada gengsi, ya. Ternyata itu juga kebutuhan kita. Apa contohnya? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini semuanya adalah kebutuhan dasar manusia pada batas penguasaan. Kita pasti ingin diakui kan, Ibu? Diakui dalam segi apa? Kebaikan tentunya, bukan kesombongan. Diakui bahwa kita adalah sama-sama manusia yang memiliki kebutuhan dasar hidup masing-masing. Selanjutnya ada kebebasan. Kebutuhan kita juga butuh bebas ternyata. Ya, manusia itu butuh kebebasan. Apa contohnya? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini adalah kebutuhan kebebasan. Iya, terakhir ada kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kesenangan juga bagian dari kebutuhan kita. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah jenuh, ya silakan ibu diri cari teman yang sefrekuensi, yang bisa membuat hati bapak ibu terhibur. Itu butuh kita memang. Karena kejenuhan itu akan menjadi penghalang untuk kita berpikir positif. Jadi otak kita ini juga butuh kesenangan, ibu-ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita pahami agar kita bisa memahami kebutuhan dasar orang lain. Baik, sebelum saya melanjutkan, kita masuk slogan tadi dulu. Masih ingat slogannya? Masih semangat? Mana
saya mulai lagi. SMA Negeri 1 Pasir Satuan, maju, luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Baik, kita lanjutkan dulu. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, tadi kita sudah masuk ke pembahasan kebutuhan dasar manusia. Sekarang apa faktor pendorong dari kebutuhan dasar manusia? Ada dua faktornya, ibu-ibu. Pertama, faktor ekstrinsik. Yang kedua, faktor intrinsik. Apa itu faktor ekstrinsik? Berasal dari luar. Contohnya apa? Siapa bisa? Ekstrinsik. Ya. Nah, di sini keterangannya kalau ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemana kaitannya ini, ibu-ibu? Nah, tadi kita sudah memahami dengan dasar kebutuhan manusia, di mana otak manusia itu nggak boleh ada yang kontrol selain dirinya sendiri. Tadi di awal seperti itu kan? Nah, kebanyakan motivasi itu datangnya dari luar, di mana kita melakukan apa yang disuruh itu diperintah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu, contohkan kita ke siswa, ketika dia melakukan sesuatu bukan dari dirinya, bukan dari motivasi diri, melainkan dari motivasi ekstrinsik atau dari luar tadi, termasuk kita, ibu-ibu. Kalau kita memaksa, berarti kita sudah memotivasi siswa kita dengan cara eksternal. Kenapa dia melakukannya? Karena dia takut dihukum. Kenapa dia melakukannya? Karena dia takut, Bapak Ibu, diapain? Dibuat gak nyaman, sehingga dia melakukan itu. Boleh jadi karena terpaksa, karena takut sama ibu-ibu. Apa motivasi yang berikutnya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seseorang itu melakukan sesuatu karena ada imbalannya, karena ada rewardnya dari orang lain. Pernah menjumpai orang seperti itu? Banyak sekali. Siapa sih orang yang kerja mau digaji? Siapa sih orang kalau dia berbuat sesuatu tidak diberi penghargaan? Nah, ternyata ibu-ibu itu semua adalah merupakan motivasi perilaku manusia yang ekstrinsik. Tapi dalam hal ini kita menerapkan motivasi yang intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Apa itu? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang ibu percaya sendiri, bukan orang lain. Karena kalau sudah menjadi keyakinan, itu akan menjadi kebiasaan kita. Karena kita yakin, sama dengan kita meyakini Tuhan kita. Kalau sudah ada kata yakin, siapapun yang mau mengganggu itu nggak akan berhasil. Karena datangnya dari dalam sini, dari dalam diri, hati kita. Itulah pentingnya keyakinan. Selanjutnya, saya mau bertanya ini, ya, saya minta pendapatnya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, apa yang kira-kira menurut pendapat ibu-ibu tentang ketiga ini? Ini sering kita lakukan loh, terutama guru BK ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Tolong pendapatnya, silakan. Ayo, silakan yang mau beri pendapat tentang ketiga ini. Ibu BK, mohon pendapatnya karena sering dilakukan. Silakan, Ibu. Apa menurut Ibu tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi? Kira-kira menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan nih, pasti kan kita sudah pernah menghukum ya, pernah ya. Nah, juga kita pernah menghukum konsekuensi. Nah, nanti restitusinya hal yang baru. Nanti kita bahas. Nah, silakan tentang hukuman dulu. Hukuman, kira-kira
hukumannya. Kita biasanya mengacu kepada tata tertib sekolah yang biasanya itu ada hukuman dan konsekuensinya, karena di peraturan tata tertib sekolah itu sudah jelas apa yang akan didapat dari tindakan pelanggaran yang akan dilakukan oleh anak tersebut, baik itu dalam jenis hukumannya ataupun konsekuensinya. Seperti di peraturan sekolah kita, jika terlambat 1 kali itu biasanya kita tegur, kemudian yang kedua kali itu kita buat surat perjanjian, yang ketiga kali siswa terlambat maka kita akan mengadakan surat panggilan orang tua. Artinya orang tua dihadirkan untuk bekerja sama agar siswa ini tidak terlambat lagi, seperti itu. Jadi sudah tertulis secara jelas apa sih hukuman dan konsekuensi yang akan didapat oleh siswa ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Seperti itu. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Nur Hailani. Iya, bagus sekali ya. Ini masalahnya guru BK yang saya tanya ternyata bisa ya. Ya, nah, ibu-ibu yang saya banggakan, izinkan saya menjelaskan sedikit. Ya, sebenarnya ibu-ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi ini adalah hal yang berbeda. Ya, kita mulai dari hukuman. Nah, yang dinamakan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, dia nggak bawa buku PR ke kelas. Spontanitas, ibu memberi hukuman di kelas. Jadi dalam hal ini hukuman itu didapat secara tiba-tiba, sesuai dengan apa yang diinginkan pada setiap masalah. Nah, di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan karena dia tidak tahu sebelumnya. Kalau nanti dia tidak bawa catatan, hukumannya ada seperti itu misalkan. Misalkan kalau bawa catatan, hukumannya bisa disuruh pulang, ambil catatannya, atau disuruh buang sampah, itu spontan kita berikan kepada siswa kita di kelas. Nah, kemudian bersama satu arah karena langsung kepada orangnya dan berupa hukuman fisik atau psikis, kita bisa langsung berikan hukumannya secara langsung tadi. Tapi hati-hati ya ibu-ibu, jangan sampai memberikan hukuman secara psikis, karena kalau sudah hatinya sakit, ini berbahaya, akan menjadi dendam nantinya. Dia tidak akan memaafkan kita, dia akan mengingat kita dalam hal yang negatif, bukan hal yang positif. Jadi ada pengalaman saya tentang masalah ini. Saya juga punya pengalaman pribadi bersama guru saya dulu di waktu saya SMA, bahwasanya saya mendapatkan hukuman secara psikis. Saya dibilang kecil pendek, memang betul ibu, saya kecil pendek dan rata. Tapi saya menyakitkan ternyata. Dan sampai sekarang saya ingat. Jadi atas dasar pengalaman itu, saya nggak mau memberi hukuman secara psikis kepada murid. Kenapa? Takut akan menjadi momok sama kita nantinya. Dia akan mengingat kita dalam hal yang negatif. Nah, perbedaannya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, dia sudah terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau ada yang terlambat, hukumannya sudah tertulis seperti BK, sudah ada lengkap dengan poin-poinnya kalau saya nggak salah. Ya, ada poinnya. Kalau terlambat 10 poin misalnya, kalau mencuri 50. Kalau apalagi yang paling fatal itu ibu guru BK cabut, itu berapa poinnya? 10 juga. Kalau lompat pagar 20 lebih. Yang paling fatal apa ini? Tawuran. Nah, itu sempat dikeluarkan nih dari sekolah. Iya, itu adalah konsekuensi. Kita sudah bersama sama murid itu. Aku peraturan di sekolah itu seperti ini. Kalau kamu melanggar, kamu dapat konsekuensi. Inilah konsekuensi. Beda dengan hukuman tadi. Ya ibu, kalau hukuman tadi spontan, kita yang buat hukumannya sesuai dengan apapun kita pada saat ini. Iya. Selanjutnya adalah restitusi. Ibu-ibu, ini
yang saya pelajari di guru berat tentang restitusi. Ternyata dari dua ini, hukuman konsekuensi, ada rupanya cara yang lebih baik dalam kita menyelesaikan masalah, namanya restitusi. Gimana prosesnya? Kita bahas terus. Nah, di sini prosesnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tanya dulu dia nggak salah nih. Kita tanya dulu dia, nah aku nggak salah. Jangan-jangan dia nggak bersalah. Sehingga muncul karakter pendidikan dalam diri. Itu sentimental sama saya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kenapa? Karena kita tidak tanya ke dia. Dia datang melambat pasti punya alasan. Kan begitu Ibu? Tentu. Tapi memang terkadang ada beberapa siswa yang mengulang beberapa kesalahan. Nah itu bagaimana? Tetap kita harus melakukan yang namanya restitusi. Karena sesuai dengan filosofi Ki Dewantara, bahwasanya guru adalah menuntun, bukan menuntut. Kembali ke situ, ibu-ibu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sudah sering kita buat ini di kelas. Ini sangat menarik. Ibu bagiannya mana nih sekarang? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa? Penghukum. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada teman. Kemudian ada pemantau. Kemudian ada manajer. Saya mau satu persatu dulu. Pengalaman Bapak Ibu pasti sudah cukup banyak ya, ibu-ibu. Pasti sudah banyak pengalamannya di kelas. Bagaimana yang dikatakan dengan pertama tadi apa itu? Penghukum. Coba saya mau penjelasannya dulu dari siapa? Silakan. Dari ibu ini juga boleh. Menurut pendapat ibu, boleh? Boleh kasih pendapat? Ya, silakan Bu. Boleh berdiri, boleh. Ya, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum. Nah, gimana tuh? Yang penghukum menurut pandangan ibu. Silakan. Nggak menurut pendapat ibu saja. Silakan. Kita sharing ya ibu. Saya bukan di sini mengajari, tapi kita berbagi praktik baik. Ya, silakan. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya guru sebagai penghukum itu bagaimana kira-kira? Contohnya seperti salah satu murid itu tidak mengerjakan apa yang kita perintah. Iya. Sehingga guru tersebut kesal Bu, karena apa yang kita perintah itu nggak dikerjakan. Iya. Ada rasa emosi kesal kepada siswa tersebut. Jadi cara meluapkan emosinya seperti marah, menyakiti hatinya, bisa juga sampai fisik mumpulnya. Iya, terima kasih tepuk tangan buat ibu kita ini. Ya, ini terutama untuk yang muda-muda. Ini penting sekali. Ya, saya minta pendapat dari guru senior dulu, Ibu Sarmaidara. Apa guru penghukum itu guru yang seperti apa sih Bu? Bagi pengalamannya dulu. Ya, terima kasih. Guru tadi kita sudah mengenal posisi kontrolnya, sungguh. Jadi kita sebagai guru penghukum, semoga kita jangan ada sebagai guru penghukum. Tadi sudah kita dengar penjelasan Ibu Ina mengenai hukuman, ada pengertiannya tadi. Tapi guru penghukum ini seperti ini, sedikit-sedikit apa yang dikerjakan muridnya semua salah. Apapun yang dilakukannya salah, dia merasa benar sendiri. Contohnya nih, dimulai pelajaran, mana bukunya? Pas anaknya udah bawa nih, padahal mungkin saja dia lupa. Kan anak itu sebagai tadi, langsung dia tendang tuh, ayo berdiri, dengan suara keras gitu. Terkadang kita
ada masalah nih, masalah pribadi. Kalau guru penghukum, dia akan membawa masalahnya itu ke dalam kelas. Itu guru penghukum. Tadinya dia kurang mau masuk nih, atau kurang tidur atau gimana. Dia teringat dengan siswanya, oh kita ada PR nih, buka PR halaman segini bla 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 bla. Ya suruh satu orang, ternyata lupa, nggak bisa anaknya seperti yang dia inginkan jawabannya. Langsung marah, langsung begini, pantas loh anak ini. Nah itu juga menghukum, padahal mamanya nggak bersalah. Tapi kita bilang anak siapa nih? Pantas loh, ini nggak diperhatikan karena mamanya sibuk bla 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 bla. Itu guru penghukum. Saya rasa banyak guru penghukum contoh-contohnya. Jadi guru penghukum itu pribadinya marah dulu gitu. Jadi menurut saya guru penghukum itu mari kita hindarkan. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan buat Linda. Luar biasa ya. Ini memang pengalaman pribadi. Jadi kita sebagai guru sebenarnya pernah melakukan ini. Pernah. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita melakukan ini dulu. Tapi semoga setelah nanti belajar ini nggak ada lagi guru penghukum, terutama desa dan satu posisi ini. Baik, selanjutnya ada membuat orang merasa bersalah. Nah ini juga salah satu sifat ya, posisi kontrol guru yang kita miliki sebenarnya. Ada. Saya minta pendapatnya lagi. Ayo dari siapa? Iya, ibu muda ini dari guru BK ini memang harus cerdas ini. Ibu-ibunya luar biasa. Membuat merasa bersalah. Sebenarnya ini sedikit tidak sejalan dengan teori kontrol tadi yang dimana di sini kan stimulus responnya kan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara sesuai dengan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebenarnya tidak bisa, tidak ada hak untuk buat seseorang itu merasa bersalah. Saya rasa itu saja. Iya, baik, tepuk tangan dia. Wah, luar biasa ya hari ini. Reaksinya sudah dapat gitu. Bahwasanya kita juga nggak mau menjadi guru yang selalu membuat rasa bersama pada murid. Walaupun nantinya kita menganggap ini benar, kita bisa berubah dia, padahal salah. Ya, benar ya. Terima kasih. Berikutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Ayo, siapa yang mau menjelaskan ini? Ganti-gantian ya. Oke, sebagai teman. Oke. Baiklah, terima kasih. Kalau kita melihat sebagai teman, di sini ada pengertiannya, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Padahal mengontrol murid, kalau kita lihat dari konsepsi itu tidak boleh dikontrol, karena murid itu harus mempunyai inisiatif sendiri dan harus bertanggung jawab. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Seharusnya guru tidak boleh mengontrol, ilusi guru mengontrol murid. Seharusnya ya murid diberikan suatu kebebasan untuk berinisiatif dari diri sendiri. Jadi kurang baik untuk dilakukan di praktekkan. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan buat keluarga sini. Luar biasa ya. Ini kita sudah memahami satu persatu posisi kontrol. Ternyata penghukum juga punya kekurangan. Penghukum orang merasa bersalah juga sama. Teman juga rupanya pernikahan dengan murid juga nggak baik ternyata. Ibu-ibu ya. Nah selanjutnya ada pemantau. Siapa ini? Yang suka memantau muridnya. Ayo. Siapa mau kasih penjelasan? Ayo. Saya kasih ibu Pinahara dulu memberikan pendapatannya. Ya bagaimana dikatakan guru sebagai
Silakan Ibu Rina. Terima kasih. Ini sering juga saya gunakan sewaktu belajar sebagai guru matematika, misalnya gini, sewaktu menerangkan. Saya cenderung itu melihat siswa apakah dia memperhatikan atau enggak. Tiba-tiba ada siswa itu pura-pura belajar, tapi dia nulis pelajaran yang lain gitu. Jadi kan dalam hal ini saya mengontrol siswa itu. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan buat Ibu Kinara. Jadi intinya sebagai pemantau juga kita pernah ya Ibu, pernah kita jadi pemantau, sering juga, ya. Baik. Kemudian ada sebagai manajer, wah ini hal yang baru nih. Emangnya manajer itu hanya untuk jurusan manajemen, ternyata guru juga sebagai manajer. Nah, kira-kira siapa yang mau beri penjelasan tentang manajer ini? Silakan. Ayo, yang memberikan pendapatnya, yang dulu, saya mau Ibu ini dulu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Menurut saya biasanya kalau manajer di kantor itu kan kita yang mengatur bawahan. Tapi kalau misalnya kita sebagai guru, kita bukan mengatur murid itu untuk mengikuti kemauan kita, tapi mengatur murid itu untuk mengikuti apa yang ada di dalam dirinya. Begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Baik ibu-ibu semuanya yang saya banggakan. Luar biasa hari ini ilmunya dapat ya. Bahwasanya 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling baik terakhir adalah sebagai manajer. Jadi kalau ada yang masih melakukan keempat selain manajer, kurangi ibu. Saya nggak bilang harus bilangkan, tapi kurangi. Setidaknya kita bisa menjadi manajer bagi murid kita, agar mereka itu seperti apa? Merespon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ajak muridnya, anggap dia artis kita manajernya. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada dirinya sendiri. Itulah pentingnya kita menjadi seorang manajer bagi peserta didik kita. Kita yang mengatur dalam hal apa? Kepentingannya juga, kebutuhannya. Ingat, nggak boleh memaksa. Manajer di sini harus menuntun kembali, bukan menuntut. Ya, jangan dituntut. Kita hanya manajer itu. Kita lah yang nantinya bisa merubah peserta didik kita menjadi lebih baik lagi. Baik, ibu-ibu sebelum kita lanjutkan, ya, saya mau speaking dulu lah. Speaking tepuk tangan saja. Semuanya boleh berdiri. Iya, boleh dong diperhatikan. Sini ada ibu yang bernama Akila Fikri. Kita sudah belajar tepuk 1, tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri atas, tepuk 4 2 kanan 2 kiri, tepuk 5 2 kanan 2 kiri 1 atas. Bisa? Ayo dulu kita perhatikan dulu sebentar. Ibu minta karena minyak mengalirkan di telinga, jadi saya yang mengarahkan. Oke? Bisa? Ayo bantu ibunya. Kalau ibu bilang tepuk 1, kamu praktekkan. Ibu-ibunya lihat dulu. Ya, kita perhatikan dulu ya, biar seragam. Oke, 1 2 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, kanan 2, kiri 2, tepuk 5. Iya, oke, terima kasih ibu. Kembali ke tempat. Bisa ya ibu? Bisa ya? Oke. Saya yang pandu. Hati-hati ada jebakan. Saya mau lihat masih konsentrasi enggak?
Ya, kita mulai dulu dari yang terstruktur dulu, biar diingat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Atas ibu, ayo. Di atas loh. Tepuk 3-nya di atas. Tepuk 4. Ada yang 6 ibu. Tek 6 kan? Tek 3. Tek 3. 6 jadi. Aduh, sebenarnya begini loh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Gerakan fisik ya, kanan kiri. Kita ulang ya. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, luar biasa ibu-ibu ini ternyata ya. Fokus, semuanya masih fokus, masih segar, masih baik, masih oke, masih keren. Wah, kita masuk slogannya lagi. SMA Negeri 1 Maju Satuan, maju luar biasa. Oke. Baik ibu, kita lanjutkan ya. Materinya nggak banyak, sedikit lagi kok. Iya, kita lihat. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah mengetahui ada 5 posisi kontrol ya. Sudah ibu-ibu jelaskan tadi. Nah, kita pelajari dulu. Ada kasus ini. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering guru BK lagi, ya. Nah, kalimatnya mana? Apa hukuman biasanya kalau yang dikatakan penghukum? Yang saya buat di sini, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, boleh nggak cerita yang ibu lakukan ketika ada kasus ini? Apa hukumannya? Silakan ibu. Ini yang saya buat loh. Oke. Ayo. Silakan yang sudah pernah dilakukan. Silakan ibu. Baik, terima kasih ibu yang biasa kami lakukan selama. Mic-nya ibu Vera tolong. Biar ada. Ya, baik, terima kasih ibu yang biasa kita lakukan selaku guru BK itu mengikuti upacara ulang. Seperti biasa kan yang tidak pakai atribut itu enggak 1-2 orang, pasti banyak. Jadi kita bikin dia upacara ulang seperti itu. Baik, terima kasih ya. Jadi di sini kalau dia tidak lengkap pakai atribut, tambahannya nanti saya buat upacara ulang hukumannya. Ya, jadi sepakat nggak kita kalau itu termasuk hukuman? Sepakat ya, ibu-ibu ya, sepakat ya. Bahwasanya itu adalah hukuman karena didapatkannya ketika dia tidak mengikuti upacara. Seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba prinsipnya, spontan. Ya, oke. Baik, berikutnya. Kalau yang dikatakan membuat orang merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ini contoh yang juga sering kita lakukan, ibu. Saya mau dengar juga dulu dari guru BK. Apa kira-kira yang ibu bilang sama peserta didiknya? Coba, saya mau dengar dulu. Selain yang ini, pembuat rasa bersalah, kalimat yang lain. Terima kasih ibu sebelumnya. Bukan biasanya ya, mungkin bisa seperti ini. Capek kali lah ibu nengok asik kamu aja. Iya, benar sekali, betul sekali ibu. Iya. Ya teman-teman luar biasa. Wah ini luar biasa ya. Bahwasanya ini pengalaman yang memang kita lakukan ya ibu-ibu. Jadi nggak asing lagi sama kita. Ada lagi
Yang lain Ibu tolong, ini biar jadi masukan juga sama saya ini. Ya, apa lagi? Hasil kau aja lah yang buat salah. Capek Ibu lah. Ya, itu pembuat merasa bersalah. Ayo, satu lagi Ibu Ibu Nadia silakan. Apa yang Ibu bilang itu sama siswa biar dia merasa bersalah. Contohnya kalau misalnya itu berantem di depannya Bu, seringnya gini, kan udah Ibu bilang kalau kau berantem sekali lagi, Ibu panggil orang tuamu ya. Capek kali Ibu megangkan kau aja ngapain, memang hampir sama Ibu. Iya. Baik teman-teman baru Nadia. Wah, ini memang suatu hal yang sering dihadapi oleh guru-guru, terutama guru BK, karena mereka yang menghadapi karakter-karakter murid seperti ini yang membuat kesalahan. Baik, selanjutnya masih kasus yang sama ya Bu. Kita beralih ke yang dinamakan teman tadi, posisi kontrol sebagai teman, ya. Nah, di sini saya buat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini teman. Kata-kata kalimat sebagai teman. Nah, yang udah ibu hadapin gimana? Mengajak agar siswanya menjadi teman dengan kita. Ayo, siapa yang mau? Friendly loh, sering dilakukan di kelas. Ayo, Ibu Serna silakan. Gimana Ibu biasanya? Kalau mengontrolnya itu siswa itu dengan cara teman. Sebagai temannya Bu ya? Iya. Saya sering bilang begini, ayo nakku, ayo sayang, kok lambat kali? Masa itu mengalihkan aja pun lama sekali, ayo diingat-ingat dong. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti ada kata sayang ya. Saya ambilnya di sini ada kata sayang. Jadi kata sayang itu ternyata bisa menumbuhkan rasa friendly atau teman ya. Dimana ayo sayang, kerjakan. Nanti kalau nggak siap kamu bisa marah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita alihkan ke kalimat pemantau. Nah, tadi memang sudah dijelaskan sama Ibu Pinara. Nah, di sini saya buat kalimatnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kira-kira contoh lain lah, kalimat lain sebagai pemantau. Ya, ayo. Tadi mapel matematika nih, Ibu matematika sering kali mantau ini. Udah siap belum? Dari jauh sambil melirik. Iya, saya mau dari Ibu sejarah dulu. Silakanlah Ibu. Ini karena mapelnya semuanya berbeda-beda ya. Ya, silakan Ibu. Contoh Bu, contoh kalimat sebagai pemantau. Kalau pas saya mengajar, saya jarang memantau. Tapi kalau upacara, saya sering memantau. Sebenarnya tujuan anak itu sebenarnya masih bicara rutinitas atau seremonial atau memang mereka mau menunjukkan rasa nasionalismenya. Itu sih yang sering saya pantau. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak, kenapa harus marah dulu? PKS, Pak Ezekiel, Ibu Eloni berjam-jam bahwa ini membariskan kalian. Padahal yang diminta sekolah atau negara hanya upacara sebentar. Itu. Jadi itu sering saya memantau sebenarnya. Oke, teman-teman luar biasa ya. Jadi Bu Doni ini memantau bukan dari segi pembelajaran di kelas, melainkan pada saat upacara bendera, di mana beliau ini merasa risih. Kenapa sih membariskan aja sampai lama gitu ya Bu ya? Iya, saya pantau nih kalian. Apa sih ini sebenarnya masalahnya? Kok setiap hari Senin bariskan aja sampai 15 menit? Gitu kira-kira ya Bu? Ya, jadi waktunya habis begitu. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya. Nah, di sini ada sebagai manajer. Tadi kita sudah sepakat bahwasanya guru itu harus bisa menjadi manajer bagi muridnya. Ya, di mana
kita harus mampu mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Nah, di sini kalimat yang saya buat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa kata kuncinya di sini, Bu? Kita tanya sama murid kita. Kamu melakukan itu pasti punya alasan kan? Kamu berbuat seperti itu pasti ada kan yang kamu pikirkan kenapa kamu berbuat seperti itu? Kita tanya mereka, itulah posisi manajer. Dan ini yang harus kita lakukan, ibu-ibu. Guru sebagai manajer, ketika ibu-ibu menjadi manajer, maka berhasillah ibu menjadi guru yang dicintai oleh peserta didiknya. Kehadirannya akan ditunggu oleh peserta didik kita. Baik, selanjutnya. Nah, ada pertanyaan. Saya beri pertanyaan ya, siapa bisa menjawab. Posisi kontrol apakah aku? Iya. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, siapa yang mau menjawab? Posisi kontrol apa kita? Kalau kalimatnya itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini berarti menurut saya ini pembuat rasa bersalah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Sarmaida. Iya, udah paham berarti materinya ya. Sudah paham ya. Kenapa di sini pembuat rasa bersalah? Tuh jawabannya. Karena memang kita main hati di sini sama dia. Kita buat dia agar dia merasa bersalah. Anak didik, kalau kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu, pasti dia merasa di dalam diri. Dia merasa di dalam hatinya. Iya. Bodoh kali aku, kenapa aku buat? Akhirnya ibu itu kan menilai aku jadi gak baik. Padahal aku masih bisa lebih baik. Seandainya aja aku tadi gak terlambat, ibu itu kan gak marah. Seandainya aku jadi mengerjakan PR, ibu itu kan senang sama aku. Nah, akhirnya dia merasa bersalah. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol guru sebagai apa? Pakai mic ya, Bu ya, sayangku. Ini lebih ke posisi kontrol sebagai manajer. Iya, tepuk tangan buat Ibu Nadia, manajer Ibu. Kalau kita sudah bertanya sama murid, tadi kan konsepnya seperti itu. Kita tanya dia, bukan hanya masalahnya yang ditanya, tapi rencananya juga. Seorang manajer harus tahu semua itu, rencana muridnya, kebutuhannya, apalagi masalahnya. Kita harus mampu membantu dia agar dia keluar dari apa permasalahannya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo, siapa menjawab? Ini. Oke, silakan. Gak apa-apa. Menurut saya itu sebagai temannya. Iya, tepuk tangan buat ibu kita. Luar biasa ya, ibu-ibu muda ini memang harus menguasai konsep ini, ya. Karena apa? Karena nanti kebanyakan dari kita akan melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya. Dan semua ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka, iya. Nah, jadi di sini kita sebagai apa tadi? Sebagai teman, ya. Tadi kata kuncinya ada juga, ayo sayang, ada sayangnya. Nah, ini dilembutkan dikit. Katanya, ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, kita harus bisa memberikan kata-kata yang baik kepada murid kita agar dia bisa mengingat hal positif tadi dari diri kita. Jangan sampai tersinggung hatinya, yang diingatnya adalah hal yang negatif. Nah, berikutnya ibu ingin dihargai sama dia, udah gak mungkin, karena ibu sering menyakitinya. Hidup ini kan sama, setiap orang tadi memiliki kebutuhan yang sama, ingin dihargai. Apalagi tadi ada 5 kebutuhan dasar, dan semua itu harus terpenuhi. Jadi kalau ibu paham, ibu gak akan mau melakukan hal buruk terhadap orang lain.
Ibu akan selalu memberikan positif, ya, hal-hal positif terhadap orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi kontrol apa, ibu-ibu? Siapa mau jawab? Silakan, saya mau Ibu Ana dulu. Silakan Ibu Ana. Oke, terima kasih. Untuk yang berikutnya nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Iya, teman-teman buat Ibu Ana. Iya, alasannya kok boleh cerita sedikit alasannya? Iya, karena kan guru ini sebenarnya 5 posisi ini ada di diri kita, Bapak Ibu. Salah satunya ini pemantau. Jadi ketika siswa memberikan kita berikan tugas, kalau nggak kita berikan juga apresiasi, tidak kita bimbing dia dalam mengerjakan tugas, itu kan pemantau namanya, Bapak Ibu. Jadi sehingga tugas itu bisa terselesaikan tepat waktu. Jadi kalau nggak ada juga posisi kontrol tadi pemantau itu, makanya terkadang ada siswa yang mengerjakan tugas itu tidak selesai karena guru tadi membiarkan si anak merasa sendirian seperti itu. Jadi udahlah, nggak usah dikerjakan pun nggak masalah kok. Sedangkan kita guru ini kan mengevaluasi akhir nanti kan kita akan melihat nilai-nilai siswa dari posisi kita sebagai pemantau tersebut. Begitu ya Bu. Oke, teman-teman buat Ibu Ana Rizky ya. Nah, nggak salah ini penjelasannya luar biasa. Ya, baik, itu adalah posisi kontrol dulu sebagai pemantau. Ya, kita sepakati kesimpulannya bahwasanya setiap guru pasti memiliki 5 posisi tadi. Tinggal bagaimana, mana yang lebih baik Ibu lakukan adalah sebagai manajer tadi. Karena kalau kita sudah sebagai manajer akan menggabungkan semuanya. Artinya di mana kita mengetahui kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Baik, selanjutnya saya mau bertanya lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, saya mau pendapatnya dulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Ayo yuk kita diskusi lagi. Ayo dong, kasih pendapatnya. Siapa? Yang ini belum. Ayo, menurut kamu, oke? Oke, Ibu Dorlin lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita harus bisa membedakan antara keyakinan dan peraturan. Kayaknya saya lebih milih yakin daripada peraturan. Keyakinan ini kan mereka sudah betul-betul menerima larangan atau peraturan yang kita buat. Itu menurut saya. Iya. Itu aja merasa. Oke, baik, terima kasih. Sudah yakin. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Dorlin. Ada yang mau menambahkan? Ayo, silakan siapa lagi? Mengapa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Oke Bu, saya nambahin aja Bu. Dorlin bener, emang yakin dulu ya kan Bu? Iya. Jadi kalau saya lihat juga dari mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini kalau kita udah yakin itu jadi dari 2 sisi dia. Jadi dari sisi kita sebagai guru dan juga sebagai siswa. Jadi kan siswa dan kita sebagai guru itu menyepakati sesuatu yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas nantinya. Jadi anak-anak tidak merasa tertekan. Itu dia. Jadi kalau peraturan kelas ini hanya sekolah membuat, dia tidak tahu siswa ini gimana perasaannya gitu kan yang dibuat peraturan tersebut. Tapi kalau sudah yakin, pasti kita dan siswa membuat keyakinan kelas ini atas dasar kebersamaan membentuk keyakinan kelas. Jadi melaksanakannya juga berdasarkan hati dan juga kebersamaan tadi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ana. Luar biasa penjelasannya. Iya, Ibu benar sekali. Ya, pendapatnya. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena seperti yang sudah kita jelaskan di awal, yakinlah dulu dengan apa yang mau kita kerjakan. Kita memang harus memberikan keyakinan kelas, berikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat keyakinannya sendiri. Ini akan harus kita lakukan, ibu-ibu. Sebelum kita membuat peraturan, kita harus buat dulu keyakinan kelas kita.
Apa sebenarnya yang diinginkan peserta didik ibu? Jangan-jangan dia nggak senang dengan apa yang sedang terjadi selama ini. Inilah salah satu pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Di mana dengan kita menanyakan keyakinan pada diri siswa, maka dia akan merasa dihargai. Kenapa? Karena dia yakin. Ketika dia yakin, sulit untuk dia melanggarnya, ibu-ibu. Karena nanti dari keyakinan ini akan menjadi kesepakatan yang harus dijalankan oleh semua peserta didik di dalam kelas kita. Jadi harus yakin dulu. Tanya masing-masing warga kelasnya, apa yang menjadi keyakinan kelasnya? Contohnya apa misalkan? Jangan datang terlambat, tapi maunya datangnya dari dirinya. Dia yang menuliskan itu, jangan dari kita. Nah, ketika nanti itu dulu sudah diyakini bahwasanya kalau datang terlambat nanti ada kesepakatan akan mendapat hukuman, maka nggak akan dia lakukan. Maka harus kita beri kebebasan kepada dia dulu untuk membuat keyakinan di kelas nanti masing-masing. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Bagaimana cara membentuknya? Ya, pembentukan keyakinan kelas, saya bacakan saja, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, nanti ibu-ibu saat ajaran baru, udah bisalah kita buat keyakinan kelas kita masing-masing. Ya, kita buatlah ini berdasarkan ini. Tanya kepada murid kita, ya biarkan mereka yang membuat apa yang menjadi keyakinannya. Dan keyakinan itu gak perlu banyak-banyak, 3 pun boleh, 4 boleh. Yang penting sudah menjadi satu kesepakatan di dalam kelas. Begitu ya Bu. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, inilah pelajaran yang juga sangat penting dalam modul ini. Di mana tadi kita sudah sepakat bahwasanya menyelesaikan suatu masalah nggak baik dengan cara menghukum. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang kita harapkan di sini kita melakukan restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3, ibu-ibu. Proses tahapan segitiga restitusi. Dan ini sudah saya lakukan, Ibu, di kelas saya. Dan saya berharap nantinya ibu-ibu juga harus melakukan ini, terutama khusus untuk guru BK-nya. Dalam menyelesaikan masalah, hindari hukuman, hindari konsekuensi. Ayo kita lakukan restitusi. Apa itu? Pertama, proses tahapannya menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan ibu-ibu. Nanti ada contohnya di YouTube saya. Nanti kita tonton sama-sama. Seperti apakah itu? Ya walaupun nanti skenario-nya saya yakin ibu-ibu lebih pas melakukannya. Apalagi guru-guru yang di BK karena sudah sering memang dilakukan. Selanjutnya ini yang pertama dari bagian segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas? Ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ibu-ibu, ketika anak punya salah, anggap itu pembelajaran. Jangan dianggap hukuman. Ya, wajar kok dia melakukan itu. Tentu dia punya alasan loh ibu-ibu. Jadi kayak mana itu? Iya. Guru yang menangkap handphone itu, aku nggak pernah. Iya Ibu, itu nanti kita pertanyakan kepada guru BK bagaimana guru yang menangkap handphone. Ya, seperti ini ya Ibu Dorlin, sedikit tentang itu. Bahwasanya saya guru bahasa Indonesia, saya pribadi kalau handphone itu saya anggap media belajar. Jadi saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membawa handphonenya. Karena kebetulan kalau bahasa Indonesia ini kan berkaitan dengan teks. Ya,
Dan ini perlu banyak sumber informasi. Tentu dia harus mencari dari sumber informasi yang lain selain buku paket. Nggak harus dia dari buku paket saja bahasa Indonesia, nggak cukup. Jadi dia boleh silakan menggunakan handphone. Mungkin ada beberapa kali yang guru tidak mengizinkan membawa handphone dan handphonenya ditangkap. Ya, tapi insya Allah di kelas saya nggak ada, Bu. Ya, itulah nanti kita buat keyakinan kelas yang nantinya keyakinan kelas itu menjadi kesepakatan kelas bersama. Oke, seperti itu, Bu. Baik. Nah, apa kalimat untuk menstabilkan identitas? Ini boleh Ibu pakai, terutama kita semua dan terkhusus guru BK. Bilang sama murid itu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kalau ini kalimat ibu buat ke siswa, dia nggak akan kecewa, dia nggak akan sakit hati. Inilah bagian dari segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dalam proses kedua ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita tanya kalimatnya bagaimana? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan dia udah memukul meja karena gondok lihat temannya atau benci. Kita tahu itu salah, tapi pada saat kita melakukan segitiga restitusi, pada tahap validasi tindakan yang salah ini, jangan kita salahkan itu, tapi buat kalimat yang tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya memukul. Ibaratkan ibu menstabilkan juga di sini. Memang validasinya tindakan yang salah, tapi kita gunakan kalimat yang baik agar dia tidak merasa bersalah tadi, tapi kita arahkan dia. Dia pukul meja, tapi kita biarkan. Oh, sebenarnya kamu bisa ya berbuat lebih dari itu. Contohnya memukul. Itu tidak baik. Nanti saya akan berikan contohnya. Iya. Kemudian kalimatnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ibu bisa gunakan kalimat ini juga. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya karena setiap anak pasti punya alasan dong. Ya, nggak mungkin dia melakukan sesuatu itu nggak ada alasan. Itulah pentingnya kita memahami kebutuhan murid kita, peserta didik kita. Seperti materi yang sebelumnya tadi. Kalau kita sudah memahami kebutuhan dasar manusia tersebut, maka ini semua gampang loh Ibu kita lakukan. Iya, terakhir Ibu, menanyakan keyakinan. Nah, ini dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi saya sudah jelaskan, motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Karena kata disiplin juga berasal dari kata disiplina, artinya disiplin diri. Nah, ini berkaitan satu dengan yang lain. Mulai lagi teori kontrol dari diri kita sendiri. Ya, apa kalimat yang tepat ketika kita menghadapi masalah bersama siswa? Apa keyakinan kelas kita? Balikkan Ibu. Makanya penting tadi saya katakan, di ajaran baru ini kita buat keyakinan kelas yang nantinya jadi kesepakatan kelas bersama. Kita balikkan ke dia, apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita nak? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ibu tadi sudah mendengar banyak nilai-nilai kebajikan. Yang paling sering kalian dengar adalah nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang 6 tadi yang sudah disebutkan. Dan ada lagi yang lain, gak usah saya ulang lagi. Ya, jadi gunakan itu ibu-ibu, nilai-nilai yang sudah disepakati bersama di kelas kita nantinya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Tanya dia. Sebenarnya kelas seperti apa yang kamu inginkan? Ya,
Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau dia sudah berbuat salah, jangan kita salahkan lagi. Kita tanya kembali pada dia, kamu mau jadi orang seperti apa, anakku? Dengan begitu, Ibu, ketiga segitiga restitusi ini dimulai dari pertama tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ayo kita lakukan, ibu-ibu. Inilah yang paling penting dalam modul ini juga. Inilah segitiga restitusi itu, di mana sebagai guru kita hindari yang namanya hukuman, kita hindari yang namanya konsekuensi itu. Ayo kita jalankan ini segitiga restitusi. Baik, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Dan ini yang terakhir, kita lihat ya Ibu, contohnya. Kasus pertama, Jia tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Jia. Pagi, Bu. Ya, Jia. Tadi Bu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu sedang bertengkar ya dengan si Sultan. Mbak, Bu, soalnya diskusi. Kenapa Jia ke sana? Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap si Sultan? Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh orang lain. Ya, ibu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Kalau begitu misalnya, kalau dengan cara kita memukul meja, apakah tindakan itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas ini? Tidak sesuai, Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah Jia langgar? Saya melanggar kelas. Saya melanggar tidak berhormat. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati sesama teman penting nggak untuk kita lakukan? Nah, kalau memang menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah-marah atau sedang kesal? Dia akan bersabar. Dan dia nggak akan lagi bekerja lebih sama aja. Perasaan dia dan dia nggak bisa bersabar. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dia akan merasa Iya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan. Baik Jia, ya sekarang kamu silakan duduk. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Jia, saya dari kelas 10-3. Dengan adanya kejadian ini, saya lebih bersabar saat teman-teman saya mencontek RPN saya. Dan dengan itu, saya bersedia untuk berdiskusi dengan mereka untuk membahas tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dengan begitu, kami dapat mengerti bersama tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Kasus kedua, Yuga sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Yuga. Selamat pagi, Bu. Iya, Yuga. Ibu dengar dari guru tiket dan guru BK, katanya Yuga sering datang terlambat ya ke sekolah. Benar sekali, Bu. Juga sering
Yuga, kenapa Yuga datang ke sekolah dengan terlambat? Baik Bu, sebelumnya juga minta maaf karena Yuga sering datang lambat ke sekolah. Yuga sering datang terlambat ke sekolah karena Yuga itu larut malam Bu, dan tidak dapat bangun pagi. Hasil Yuga datang terlambat ke sekolah. Kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Tahu Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah Yuga lakukan? Juga melanggar kedisiplinan kelas Bu. Betul. Nah, di sini Yuga sudah melanggar kedisiplinan kelas. Tentunya di sini Yuga harus bisa menghargai waktu, karena waktu itu sangat berharga. Jadi ketika pekerjaan kita menumpuk, kalau kita disiplin dengan waktu tersebut, maka pekerjaan kita tidak akan menjadi menumpuk dan pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Itu ya Naya. Nah, kalau begitu Yuga, sikap apa yang akan Yuga lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Yuga akan tidur tepat waktu dan tidak lalu malam terus, karena itu dapat menyebabkan Yuga datang terlambat ke sekolah. Kamu bersedia kan memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Iya, baiklah kalau begitu. Kamu sudah menemukan ya solusi yang tepat untuk kamu menyelesaikan masalah. Kamu di sini harus lebih disiplin. Nah, nanti ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baiklah Yuga, untuk itu silakan duduk kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Fadil Senegal. Saya dari kelas 10-3. Terima kasih kepada Ibu Guru Ina yang telah berdiskusi dengan saya dan menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya tidak akan tidur larut malam lagi dan saya akan tidur tepat waktu agar saya tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung ya. Ya, sebagai penutup, di sini saya mau memberikan sebagai penutup bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ibu-ibu yang hebat hari ini. Kita buat slogannya dulu sebelum saya tutup. SMA Negeri 1 Percetuan maju luar biasa. Oke. Iya ibu, ada pantun terakhir. Memang kalau guru bahasa Indonesia ini nggak pernah nggak pakai pantun, ya. Lega rasa hati di dada, karena materi tersaji nyata. Ibu-ibu semuanya, mari kita mempraktekkannya. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Marina Pandia SPDMM yang telah memberikan materi kita hari ini, yaitu budaya positif ya Ibu-ibu ya. Saya rasa sudah cukup luas pemaparannya tadi. Saya ada satu juga tambahan sebagai saya tadi menarik di situ bahwasanya perkataan yang positif ternyata jauh lebih baik kita ucapkan walaupun maknanya tidak jauh beda gitu. Kalau kita buat keyakinan kelas itu jangan datang terlambat seperti itu ya, tapi lebih baiknya kita buat datang tepat waktu. Nah, jadi kalimat positifnya lah yang harus kita buat mulai dari sekarang. Seperti tadi segitiga restitusi ya. Nah, saya lihat juga kan seperti itu. Kamu mau jadi apa nantinya? Nah, kita kembalikan bukan kalau kayak gini kamu jadi ini nanti ya, kamu jadi ini ya gitu. Kita sudah memberikan hal-hal negatif terlebih dahulu kepada siswa. Jadi penggunaan kata atau kalimat positifnya walaupun maksudnya sama, tapi itu jauh lebih baik kita berikan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Marina. Sekali lagi semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi
perubahan dalam diri kami nanti ke depan sebagai hal yang positif sebagai guru. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video diseminasi budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.